kalau saya akan melakukan pendekatan dulu kepada mereka secara NLP. Bagaimana melakukan matching mirroring sama dia. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel NLP for Business untuk Indonesia. Nah, kali ini kita mau bahas nih, kalau misalkan ada manajer baru, terus ada peraturan untuk tidak ada pemecatan. Nah, gimana ya cara mendevelop timnya? Oke, sebelum masuk ke topik kali ini, kita sapa dulu Coach Arif. Hai Coach. Halo. Sehat Coach? Sehat. Settingan baru nih Coach kalau sama aku Betul, ya? Iya, betul. oke Coach. Kita mau bahas ini nih Coach. Kalau misalkan ada manajer baru nih Coach, terus ada peraturan bahwa tidak boleh ada pemecatan. Berarti kan kita harus mendevelop tim ya Coach? Itu kalau ownernya ngomong ya. Ya, betul. Nah, cara kita untuk mendevelop timnya itu seperti apa ya Coach? Jadi sebenarnya ketika kita tidak boleh memecat karyawan, biasa artinya kan karyawannya underperform. Iya. Ketika underperform, biasanya kalau kita lihat dulu ya, kenapa sih orang itu mengatakan tidak boleh ada pemecatan? Bisa jadi itu adalah karyawan yang paling bermasalah. Oke. Kita logikanya gitu ya. Kalau karyawan bermasalah, terus kemudian udah kita kesel banget, nggak boleh dipecat. So, apa yang harus kita lakukan? Kalau saya akan melakukan pendekatan dulu kepada mereka secara NLP. Oke, pendekatan secara NLP. Jadi artinya apa? Kita dengan menggunakan teknik NLP, bagaimana melakukan matching mirroring sama dia. Kita mengakrabkan diri sama dia. Matching mirroring maksudnya apa? Kita melakukan gerakan yang sama, bahasa tubuh yang sama, mencari hobinya dia, interestnya dia. Itu dulu yang saya lakukan. Oke. Yang kedua, biasanya kalau orang-orang bermasalah itu biasanya egonya cukup tinggi. Kalau ego cukup tinggi, berarti tugas kita adalah kasih makan egonya. Oke. Ada istilah saya, kasih makan. Kalau orang itu dikasih makan egonya, maka egonya sudah penuh, saya lebih gampang istilahnya untuk mengeksekusinya nanti berbicara. Nah, ketika sudah kita kenyangin egonya, emosinya sudah tinggi, barulah kita masuk. Contoh ngenyanginnya gimana Coach? Nah, ngenyangnya kita puji. Oh. Kita puji, wah luar biasa ya, sudah sekian tahun kerja di sini ya. Wah, keren lah, keren. Nah kayak gitu kan, itu puji kan. Misalkan, gue udah mau keluar nih kayak gini. Wah ya, masa mau keluar? Emang kenapa mau keluar? Kita puji-puji aja. Nggak mungkin lah. Pasti bos juga butuh lu. Iya. Nah kayak gitu kan. Nah ketika dia sudah dipuji dan sebagainya, kan dia kenyang tuh pujian tuh. Iya. Nah ketika dia punya kenyang, baru kita masuk. Bagaimana ngerubah dia. Oke. Kita bisa bilang gini, ngomong-ngomong bos kasihan ya. Nah gitu ya. Oh iya. Bos kasihan. Diprovokasi. Nggak perlu provokasi. Tanya men, kasihan nih bos kita ya. Kenapa kasihan? Iya, dia sayang banget sama kita, udah sayang. Tapi kasihan ya, kalau kita ngeliatin karyawan-karyawan lain kerjanya pada jelek ya. Kita alasannya orang lain yang jelek, bukan dia. Oh iya. Iya tuh gimana tuh? Nah, kita harus perlu sesuatu ya. Nah, saya manfaatin tuh. Perlu sesuatu apa ya? Kita lakukan sesuatu. Nanti ujung-ujungnya dia pun terpaksa berubah. Iya, ngikut gitu. Ngikut. Jadi dengan teknik NLP-nya, bagaimana dengan hypnotic language pattern, saya mengatakan kasihan ya bos kita ya. Jadi kan karena dia udah kenyang nih. Nah, dari situlah saya baru masuk. Bagaimana cara ngedevelop dia, khususnya dengan mendevelop orang lain dan akhirnya mendevelop dirinya dia sendiri. Oke. Kalau lu kira-kira apa yang bisa lu lakukan ya? Kalau situasinya gini. Iya, kayaknya gue bisa gini gitu. Nah, itu yang gue akan mulai jalan. Iya. Mulai mainkan. Gitu caranya Karin. Oke Coach, kalau misalkan kita matching mirroringnya belum dapat, kita belum bisa masukin ke ego itu tadi ya Coach? Bisa saja. Jadi contoh yang paling gampang sederhana, ketika ngobrol sama dia, posisi ngobrol kita yang idealnya adalah bukan di posisi jam 11, tapi jam 12 dan jam 1. Jadi jam 12 jam 1 mungkin gambarannya adalah kalau misalkan saya ini di depan orang saya ini berarti jam 12 orang yang berhadapan. Kalau jam 1 nanti pakai ada ilustrasi contoh ya mungkin. Nanti kalau jam 1 berarti di sebelah kanan, kalau jam 11 berarti sebelah kiri. Oh, berarti posisi duduk betul, menentukan. posisi duduk ketika ngobrol. Kemudian ketika sudah mulai akrab, saya akan duduk di sebelahnya dia, megang bahunya dia dan sebagainya, saya puji-puji dan sebagainya. Nah, dengan cara itu pelan-pelan saya mainkan satu permainan, karena udah pasti mereka adalah orang yang sakit hati, orang yang kesel, dia nggak kayak minta ampun, kita puji-puji dia, akhirnya lama-lama dia ngerasa kok kayak gue butuh sama gue ya. Nah itu pelan-pelan gue bilang kasihan ya bos kita. Dia biasa misalnya ngomong gini, biarin aja bos kita gini-gini ya. Tapi kan nggak bisa gitu juga kita kan ya. Buktinya apa kan? Kita udah diperhatiin selama ini. Nah kita gituin. Jadi masuk ke empatinya dia. Pasti semua manusia punya empati. Saat itulah kita mainkan emosinya dia. Pernah nggak sih Coach, ada contoh nggak untuk Coach? Pernah. Gitu? Jadi contoh dulu waktu ketika saya bekerja di satu buah perusahaan,
saya menghadapi satu orang karyawan yang kebetulan karyawan ini karyawan wanita yang kelihatannya tipe orang tukang ngadu. Oke. Dan itu dimusuhin sama semua orang. Dan bos saya mengatakan nggak boleh pecat. Wah, itu sakit kepala saya tuh. Iya. Ngadepin orang ini ya. Pokoknya ngajakin ribut kiri kanan dan sebagainya. Dan waktu itu malah bukan hanya satu, tapi ada dua. Pernah juga ada satu orang juga pria di perusahaan itu juga. Yang saya lakukan adalah apa? Ya saya kasih makan egonya sampai dia kenyang. Kemudian kita bilang kasihan ya bos kita ya. Iya. Setuju, kasihan bos kita. Lama-lama akhirnya perform, dia kerjanya bagus. Nah itu yang saya lakukan, saya kasih makan egonya mereka semua. Oh iya. Nah habis itu kita pelan-pelan kita bujuk, mempersuasi mereka sehingga bisa berjalan. Itu kalau kondisi bekerja di biasa kayak gitu-gitu perusahaan keluarga sih. Kalau perusahaan keluarga pasti gitu. Tapi kalau perusahaan swasta sih jarang ya. Kalau perusahaan swasta begitu nggak perform langsung eksekusi. Ya tadi aja kayak kita meeting kan. Kita meeting tadi barusan apa ceritanya? Dia bilang apa? Oh saya baru saja menandatangani surat untuk melakukan terminasi kan? Iya betul. Iya. Ya kalau perusahaan besar terminasi, kalau perusahaan kecil Pasti kita develop dulu. ya kita perusahaan deketin kecil dulu. biasa perusahaan keluarga yang ngerasa nggak perlu lah dipecat lah kalau bisa kayak gitu ya. Itu tergantung orangnya ya. Kalau Iya. buat saya pecat mah pecat aja kalau jelek gitu, nggak ada hubungannya kayak gitu. Kalau saya ngeliatnya kinerja sih gitu. Itu balik lagi ke kondisi kalau kita jadi karyawan di perusahaan. Oke, Coach. Oke, Coach. Nah, aku mau bagi-bagi e-book nih, Coach. Jadi ada tingkatkan kemampuan bisnis dengan NLP. Jadi teman-teman tinggal klik link di bawah ini atau di deskripsi pertama ataupun kolom komentar pertama nanti akan ada link. Teman-teman tinggal bisa isi nama, nomor, dan emailnya. Nanti kita bisa langsung kirimkan. Dan kita mau ada pelatihan lisensi Business Practitioner of NLP by Dr. Richard Bandler. Batch 23, jadi teman-teman nanti bisa kunjungi di nlpleadershipindonesia.com dan misalkan mau mengundang kami bisa kunjungi di www.corporaconsulting.com. Nah, menurut aku sudah cukup nih Coach untuk topik kali ini. Nanti kita bisa bincang-bincang lagi ya. Dengan saya Karin Dan saya Coach Antoni Sarif, NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.